Sorotan lainnya, saudara polisi telah memeriksa korban dan terduga pelaku kasus perundungan dan pelecehan di Komisi Penyiaran Indonesia. Sejumlah pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan perundungan dan pelecehan terhadap rekan sekantornya. Dalam laporannya, korban berinisial MS menceritakan bahwa pelecehan kepada dirinya dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun. Kasus ini sempat viral setelah korban menulis surat terbuka di media sosial. Terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual di kantor KPI Pusat berencana membuat laporan balik kepada korban berinisial MS. Laporan dibuat lantaran surat terbuka yang ditulis korban termasuk dalam tindakan pencemaran nama baik karena memunculkan identitas pribadi hingga menyebabkan cyberbullying terhadap terduga pelaku beserta keluarga. Sebelumnya, korban perundungan dan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia menjalani tes kesehatan dan psikis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tes kesehatan dan psikis dilakukan sebagai rangkaian penyidikan kepolisian karena korban sempat mengalami trauma. Sementara itu, pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan sejauh ini terduga pelaku pelecehan pegawai telah dibebas tugaskan. Jika pelaku terbukti bersalah, akan dinonaktifkan dan sanksi akan diberikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PKM GFK Universitas Merdeka Malang. Berikut adalah screenshot data kasus pelecehan seksual di Indonesia yang didapat oleh kelompok kami dari surat kabar online. Kita semua dapat melihat bahwa masih sangat banyak terjadi pelecehan seksual terhadap baik tua maupun muda, di tempat sepi maupun ramai, berpakaian tertutup maupun terbuka. Maka dari itu, kelompok kami mengangkat topik lemahnya hukum pelecehan seksual di Indonesia. Pelecehan seksual mencangkup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Awal terjadinya kasus pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja. Contohnya, di taman bermain, sekolah, kantor, maupun di rumah sendiri. Indonesia adalah negara hukum, tetapi pada kenyataannya, kekuatan hukum itu sendiri tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, sudah tertuliskan, di Indonesia hukuman paling maksimal hanya 15 tahun penjara. Jika kita menjadi korban, pasti juga merasa heran. Bagaimana bisa hukum di Indonesia lemah dalam menangani kasus pelecehan seksual di Indonesia? Apa saja dampak yang dialami korban pelecehan seksual? Korban akan mengalami trauma, stres, hingga percobaan bunuh diri. 1. Tidak melakukan victim blaming. Justru itu yang akan membuat korban mengalami dampak yang sudah dijelaskan tadi. Kedua, memperhatikan dengan melakukan hal tersebut.
kita bisa membantu mengarahkan bertemu dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat bagi korban. Ketiga, wajib untuk memberikan rasa aman dan meyakinkan bahwa kerahasiaannya akan terjaga. Dengan begini, kurang lebih kita bisa melindungi korban pelecehan seksual terhadap dampak-dampak yang dialaminya.